Maka ketika hari ini saya dipercaya untuk menjadi salah satu yang berperan untuk membawa Karanganyar ke depan lebih baik, mari kita jadikan Bumi Karanganyar ini menjadi lebih berkah lagi. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik. Masih bersama saya Elsa Elningtyas. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya Tribuners. Saat ini kami sudah berada di Karanganyar. Kita bakal mengupdate kabar teranyar dari Karanganyar nih Tribuners. Karena dengar-dengar baru-baru ini PJ Karanganyar baru saja dilantik Tribuners. Pasti pada penasaran kan gimana sih agendanya di Karanganyar itu, ada apa aja, kemudian kira-kira sosok PJ Bupati Karanganyar ini seperti apa kira-kira? Kita akan membahasnya di Tribun Topik kali ini. Tapi sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu PJ Bupati Karanganyar, yaitu Bapak Timotius Suryadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Elsa, selamat pagi Tribuners. Langsung hafal loh, aduh tersentuh deh. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk kita wawancarai di Tribun Topik kali ini, seperti itu ya. Sudah meluangkan waktu juga loh untuk Tribuners juga nih, luar biasa sekali. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Luar biasa. Sangat. Keren. Baik Pak, kita mau tanya-tanya nih tentang Bapak yang baru saja dilantik, terus agendanya di Karanganyar ini ada apa aja? Apalagi kan bulan depan bakal ada pemilu 2024. Pasti ini jadi topik yang menarik dan Tribuners juga pastinya pada penasaran nih gitu. Boleh kan nih tanya-tanya ya Pak? Boleh gitu? Dengan senang hati. Akhirnya kita bisa mengulik tentang Karanganyar, update teranyarnya nih. Baik, mungkin ada beberapa Tribuners yang belum kenal dengan sosok Bapak ini. Mungkin Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu? Untuk Tribuners semuanya, salam kenal. Saya Timotius Suryadi. Kebetulan sejak 15 Desember kemarin, kami dilantik oleh Pak PJ Gubernur dengan SK Mendagri untuk menjadi penjabat Bupati Karanganyar. Sampai nanti, mudah-mudahan sampai terpilih bupati yang definitif, dan tugas kami mengawal semua proses baik pemilu maupun juga proses pelaksanaan kegiatan pembangunan kemasyarakatan untuk bisa dijamin semuanya berlangsung dengan baik. Apalagi ini akhir tahun, tentu banyak sekali yang harus kita selesaikan. Dan mudah-mudahan dimudahkan untuk melakukan semuanya. Amin, amin. Ini pasti masih anget-angetnya ya, masih semangat-semangatnya juga nih Pak pasti ya. Semoga nggak kendor nih semangatnya sampai akhir masa jabatan. Mudah-mudahan nggak. Kebetulan kalau saya kan asli Karanganyar, kebetulan dari sekretaris daerah di Kabupaten Karanganyar. Sehingga persoalan yang ada di Kabupaten Karanganyar sudah kami petakan. Mappingnya jelas, apa yang harus kita kerjakan jelas. Waktu tidak banyak terbuang untuk mengidentifikasi, kita sudah fokus apa-apa yang akan kita kerjakan step by step sudah kita petakan. Baik, jadi sudah ada pemetaannya seperti itu. Ini kayaknya warga Karanganyar harus kalem gitu ya, nggak usah panik karena ternyata sudah di tangan yang tepat seperti itu. Wah, keren banget Pak. Semoga lancar nanti ya untuk kedepannya Bapak, dan itu semoga semangatnya nggak kendor nanti ya. Baik, kemudian untuk berikutnya nih, ini kan baru sekitar 3 pekan dilantik seperti itu ya. Ini masih awal tahun baru. Kemudian juga untuk kontribusinya ke depan, kira-kira dari Bapak sendiri sudah ada kebijakan apa mungkin yang berbeda atau ada yang diteruskan di Karanganyar? Kebanyakan kami akan melakukan konsolidasi untuk melanjutkan apa-apa yang sudah baik. Kebetulan RPJMD kan sudah selesai. RPJMD 2018-2023 sudah selesai. Kami sudah menyusun rencana pembangunan daerah 2023 sampai 2025. Dan kami sudah terjemahkan itu di program kerja kita di 2024, semua sudah terpetakan dengan baik, sasaran sudah kami susun, dan langkah-langkah untuk menuju ke situ sudah on the track kami kerjakan sambil kita mempersiapkan pemilu, baik pemilu presiden, pemilu legislatif, pemilu DPD, itu sudah kita siapkan dengan baik. Hari ini tadi kebetulan kami juga sudah memantau persiapan pemilu bersama Forkopimda. Ternyata KPU juga sudah siap. Hari ini sudah berproses untuk
pemilahan kartu suara, sortir kartu suara, dan ini berproses. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin, amin. Semoga lancar itu ya. Ini juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat seperti itu ya untuk program-programnya ini. Oh tentu ya. Baik, mungkin boleh dibicarakan juga di sini tentang apa saja kira-kira program dengan pemerintah pusat yang terdekat ini bakal dilangsungkan di Karanganyar. Ya. Jelas kita kan punya PR besar, tanggung jawab besar untuk mensukseskan pemilu 14 Februari kita laksanakan secara sinergi dengan seluruh komponen, ada KPU, Bawaslu, ada kepolisian, ada TNI, ada kejaksaan, ada pengadilan, semuanya bersinergi untuk bersama mensukseskan kegiatan pemilu ini. Kami fasilitasi juga sudah kami siapkan bersama semua dinas terkait. Samping itu juga kami kan juga ditugasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah tentang kemiskinan ekstrim, kemudian stunting, kemudian juga kesiapsiagaan kita di hari ini kan hari yang sangat-sangat rawan di Karanganyar dengan kondisi geografis kita. Kesiapsiagaan bencana itu harus kita siapkan dengan baik. Itu sudah kita sinergi dengan semua pihak untuk menyiapkan, kita pastikan semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan. Baik. Berarti tadi juga sempat disinggung mengenai stunting dan juga kemiskinan, dan mungkin ada potensi bencana alam tertentu yang bisa terjadi di Karanganyar. Mungkin boleh diceritakan Pak, sejauh ini sudah ada langkah-langkah apa saja, atau mungkin pemetaannya yang tadi disebutkan seperti apa Pak kira-kira? Ya, untuk stunting kita prevalensinya kan di angka kita sekitar 4,3. Kita ini sudah bergerak, kami sudah susun sebuah langkah. Kita jadikan semua OPD itu sebagai Bapak Asuh. Nanti kita sudah bagi per wilayah, kira-kira akan menjadi Bapak Asuh di mana, siapa saja, apa yang akan diberikan, bagaimana cara memberikannya, penjadwalannya seperti apa, supaya tidak tumpang tindih dengan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah sudah ada actionnya, di sumber dayanya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, kita tutup dengan Bapak Asuh itu. Ini sudah bergerak, berjalan 1-2 bulan ini. Korpri juga kita libatkan, BUMD kita libatkan, perusahaan swasta juga kita libatkan, sehingga nanti sinergi. Kesempatan kami 1 tahun ini akan kami optimalkan semuanya untuk bisa menyelesaikan itu. Mudah-mudahan kita bisa zero stunting nanti di akhir tahun, tapi tentu ini butuh effort yang besar, tidak mudah. Kemiskinan juga begitu, kita berupaya untuk menggali semua potensi mengatasi persoalan-persoalan itu. Saya kira dengan usaha keras akan ada hasilnya lah. Baik. Dengan langkahnya salah satu itu ya bersinergi atau berdinamika dengan berbagai instansi seperti itu ya. Jadi salah satu kiatnya dari Bapak PJ Bupati Karanganyar ternyata seperti itu Tribuners. Ada kiat-kiat tertentunya dan tentunya melibatkan banyak pihak. Jadi nggak bisa bergerak sendiri seperti itu ya Pak. Betul. Oke, baik. Kami ingin menanyakan juga tadi berhubung bersinergi dan berdinamika dengan berbagai instansi mengenai pembinaan Kades maupun BUMDes, mungkin ada terobosan tertentu di Karanganyar atau seperti apa ini Pak? Kebetulan kalau di Karanganyar ini kan daerah yang sangat mendukung untuk pengembangan usaha ekonomi. Kalau di wilayah-wilayah yang ada potensi pariwisata, sekarang sudah banyak berkembang BUMDes yang menggarap tentang pariwisata. Misalnya di Desa Kemuning, Desa Berjo, di kawasan sekitar Tawangmangu, itu berkembang destinasi-destinasi yang dikelola oleh BUMDes. Di samping itu, kalau ada destinasi kita yang berkembang luar biasa di Ngargoyoso, Kemuning, Tawangmangu, itu kan butuh support oleh-oleh, butuh support atraksi, butuh support kendaraan jeep untuk wisata, atraksi-atraksi tambahan. Itu kita sudah kembangkan bekerjasama dengan desa-desa setempat, dan itu luar biasa. Bahkan di Mojogedang yang notabene bukan daerah pariwisata, itu juga bisa membuat desa wisata yang memberi pengalaman homestay di situ bisa
bergaul dengan masyarakat setempat, menikmati kehidupan keseharian sebagai petani, dan itu ternyata juga laku untuk dipasarkan, bahwa kemarin mendapat apresiasi juara di tingkat nasional. Wah, luar biasa ini, patut diacungin jempol ya, tingkat nasional loh juaranya. Baik, semoga capaian ini juga terus berlanjut untuk kedepannya seperti itu ya Pak. Ini juga capaian yang luar biasa, apalagi homestay ya, jadi menawarkan sensasi untuk tinggal bersama warga. Masyarakat. Oh, baik. Boleh nih Elsa mungkin kapan-kapan cobain homestay di Karanganyar gitu Pasti ya. akan maju. Baik, ini juga Karanganyar itu dikenal dengan wisatanya lagi pula ya. Kalau untuk wisatanya itu sendiri, untuk menjaga kondusivitasnya itu seperti apa Pak langkah-langkahnya? Ada trik tertentu nggak nih dari Bapak? Kalau di wisata Karanganyar itu tanpa harus kita kembangkan push, secara umum masyarakat kan sudah berkembang. Potensi yang ada itu kan sudah dijawab. Setiap peluang pasti akan mendatangkan orang yang ingin untuk berinvestasi. Tugas kami untuk memberikan iklim yang kondusif terhadap investasi-investasi yang masuk. Dari investasi itu akan menghasilkan lapangan kerja, multiplier efeknya yang lain juga, produksi masyarakat bisa laku dijual di situ, pendapatan meningkat, traffic perjalanan juga luar biasa, tingkat lama kunjungan juga makin lama makin bertambah, mereka tinggal di Karanganyar, sehingga spending mereka, rupiah yang mereka belanjakan di sini juga semakin banyak. Dengan begitu, ini akan bisa menggerakkan ekonomi kita, sehingga kalau kita lihat PDRB kita naiknya cukup signifikan, dan sumbangsi dari sektor pariwisata itu sangat besar. Di samping itu, PAD kita yang terbesar penyumbang pajak kita juga dari hotel dan restoran, itu sangat membantu kita untuk meningkatkan PAD kita. Baik. Lalu terkait ini menjelang pemilu 2024 nanti, terkait wisatanya sendiri, apakah mungkin ada sesuatu hal yang berbeda atau mungkin penanganannya perlu khusus atau seperti apa ini Pak? Ini kan tadi sudah dijabarkan beberapa datanya, kalau wisatanya di Karanganyar itu salah satu sumbangsih terbanyak bagi pendapatan daerahnya seperti itu ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan kalau penanganannya seperti apa sih, ada bedanya atau enggak seperti itu? Pemilu dengan pariwisata itu kan tidak perlu dijadikan satu memisah, dikotomi. Justru pemilu ini akan menjadi pemilu yang menggembirakan, pemilu yang mencerahkan, pemilu yang menggairahkan, sehingga pariwisata akan berjalan sesuai dengan dunianya, sesuai dengan hitohnya ya. Kalau pemilu kita juga, masyarakat juga tidak akan Karanganyar saya yakin masyarakatnya sudah dewasa, pemahamannya terhadap demokrasi dan kedewasaannya mensikapi perbedaan itu sudah sangat dewasa, sehingga justru adanya tempat wisata yang sekarang berkembang itu akan mengurangi tensi terhadap potensi perbedaan pendapat dalam, terutama perbedaan pilihan terhadap calon-calon yang berkontestasi di pemilihan umum. Sehingga justru kita beri ruang untuk pariwisata, silahkan menampilkan yang terbaik, tidak perlu terpengaruh oleh hiruk-pikuk pemilu ini. Baik, justru malah nanti Karanganyar jadi tempat healing ya, ya biar nggak terlalu tegang nih tensi politiknya seperti itu ya. Karanganyar bisa jadi tempat healing. Jangan sampai pemilu malah bikin stres kemudian ya. Kalau stres datang ke Karanganyar, kami siap menerima. Nah itu dia, langsung just booking ke Tamang misalnya seperti itu ya, langsung jalan-jalan, langsung ngetrip gitu. Nah langsung ngecek cutinya masih berapa hari gitu ya Tribuners. Baik, menarik sekali ini Pak. Tapi berbicara soal menjadi tempat netral, apalagi ini kan pariwisata dan pemilu tadi seperti dikatakan harus dibedakan seperti itu ya. Nah kalau untuk membedakan ASN dan PNS yang ada di Karanganyar terlebih dalam pemilu nanti di Karanganyar seperti apa? Sulit atau tidak Pak kalau untuk memisahkan itu? Makanya kan harus netral seperti itu ya antara ASN dengan pemilu ini gitu.
ASN itu kan menjalankan tugasnya sesuai mandat dan tidak perlu untuk terlibat lebih jauh dalam proses politik. Karena tugas kami itu hanya memfasilitasi dan menjamin pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan baik. Kami juga sudah berkomitmen, sudah memberikan fakta integritas bersama seluruh ASN yang ada di Kabupaten Karanganyar untuk bersikap netral dan memberikan ruang terbuka untuk semua kontestan mencari dukungan tanpa melibatkan kami-kami yang ada di ASN. Nah, sudah jelas Tribuners dan juga diterapkan di Karanganyar seperti itu ya. ASN harus netral seperti itu ya Pak. Oke, baik. Ini juga mungkin udah mau habis ini segmennya, sayang sekali ya Pak. Padahal juga masih pengen tanya-tanya lumayan banyak ini. Tapi mungkin terakhir ini Pak, boleh ada pesan tertentukah untuk warga Karanganyar? Karanganyar ini kan bumi berkah, bumi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Maka ketika hari ini saya dipercaya untuk menjadi salah satu yang berperan untuk membawa Karanganyar ke depan lebih baik, mari kita jadikan bumi Karanganyar ini menjadi lebih berkah lagi. Kalau bahasa kita memayu hayuning bawono. Bumi ini sudah ayu. Tapi mari kita buat lebih ayu lagi karena Mbak Elsa pernah ada di sini, karena saya pernah ada, karena Tribuners pernah ada, sehingga kesempatan hari ini adalah kesempatan baik yang tidak boleh kita sia-siakan supaya hidup kita lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Wah, amin, amin. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Timotius. Ini cukup menyentuh ya, karena ya itu sudah ayu, mari kita lestarikan untuk lebih ayu seperti itu ya. Wah, udah hafal nih, Jajan cocok jadi warga Karanganyar ya. Sudah kita siapkan. Oh, sudah disiapkan Pak. Aduh, pertama homestay dulu mungkin ya. Baik Bapak Timotius, semoga sehat selalu dan sukses untuk Bapak, dan tentunya program-program di Karanganyar juga berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Elsa, terima kasih Tribun. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan baik akan diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini, dan jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias, pamit undur diri. Sampai jumpa.